Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sebelumnya Ibu sudah pernah menerangkan tentang kuadran 1 sampai kuadran 4 ya. Mungkin ada yang lupa, Ibu ulang lagi. Kuadran 1 itu di antara 0 sampai 90, kuadran yang kedua 90 sampai 180, yang ketiga 180 sampai 270, yang terakhir yang 4 270 sampai 360. Oke. Pada kuadran 1 yang bernilai positif semuanya sin, cos, dan tan-nya. Yang kedua hanya sin saja, berarti cos sama tan-nya bernilai negatif. Yang ketiga hanya tan-nya saja yang positif. Yang keempat hanya cos-nya saja yang positif. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh. 120 derajat. Ya, kita lihat sudutnya dulu. 120 terletak di kuadran kedua. Ibu tulis kuadran kedua. Oke, sin di kuadran kedua kita lihat bernilai positif. Kita ke soal yang kedua. Cos 120 terletak di kuadran kedua juga. Nilai cos di kuadran kedua jelas bernilai negatif. Oke, soal ini sama ya sudutnya, sama-sama 300. Kita lihat 300 terletak di mana? Kuadran 4, sama-sama di kuadran keempat. Apa yang membedakan? Tan di kuadran keempat bernilai negatif. Kalau cos di kuadran keempat, kita lihat cos di kuadran keempat ternyata bernilai positif. Oke, sekarang kita ke cot ya. 210 kita lihat dulu. Cot itu kebalikan dari apa? Tan. Pintar. 210 terletak di mana? Terletak di kuadran ketiga. Nilai tan di kuadran ketiga kita lihat ternyata bernilai positif, berarti nanti hasilnya akan positif. Selesai. Tentang kuadran 1 sampai kuadran 4, dimana kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin, ketiga tan, keempat cos. Oke, sebelum Ibu membahas kuadran yang pertama, kalian harus tahu beberapa patokannya. Akan berubah trigonometrinya jika kalian memakai 90 dan 270. Akan tetap jika kalian menggunakan 180 atau 360. Oke, kita ke kuadran pertama dulu. Oke, kuadran pertama itu sudutnya di antara 0 sampai 90. Makanya kita pakai patokannya 90. Ingat, kalau pakai 90 berarti jelas berubah. Oke, lihat. Ibu punya sin 90 kurangi alfa, maka akan berubah menjadi cos alfa. Ya, cos 90 kurangi alfa akan berubah menjadi sin alfa dan seterusnya. Oke, kita ke contoh saja. Ibu mempunyai sudut di kuadran pertama 60 ya. Berarti sin 60 bisa Ibu ubah menjadi 90 kurang berapa sih? Biar hasilnya menjadi 60. Jadi 90 dikurangi 30. Oke, berarti nanti kita ketemu sin 90 min alfa. Oke ya, sin 90 min alfa akan berubah menjadi cos alfa. Makanya sin nanti akan berubah menjadi cos alfa. Alfanya berapa? 30. Berarti nanti sin 60 nilainya akan sama dengan cos 30. Coba kalian lihat di tabel hasilnya berapa. Oke, sama-sama hasilnya setengah akar 3. Kita ke contoh yang kedua, cos 60. Dimana 60 sama dengan 90 kurang berapa? 30. Berarti alfanya ketemu 30. Berarti cos 60 nilainya akan sama dengan sin 30. Bisa dilihat di tabel hasilnya sama-sama setengah. Kita lihat kuadran 2 di antara 90 sampai 110, dimana yang positif sinnya saja. Oke, berarti kita bisa pakai patokan. Boleh 90, boleh 180. 90 nanti berubah, 180 berarti nilainya nanti tetap. Oke, kita ke 90 dulu. Jika sin 90 tambah alfa akan berubah jadi cos. Cos jadi min sin, tan jadi min cot. Oke, kalau pada kuadran pertama perubahannya akan positif semua. Tapi pada kuadran 2, ingat, selain sin akan bernilai negatif. Lihat, selain sin, yaitu cos atau tan akan bernilai negatif. Kalau kalian malas menghafalkan rumusnya, lihat patokan ini saja ya. Oke, terus kita ke contoh saja, cos 120. Oke, 120 berada di kuadran mana? Kita tulis dulu pada kuadran kedua. Oke, 120 sama dengan 90 tambah berapa? 90 tambah 30. Berarti alfanya ketemu 30. Ingat, di
Dimana kalau kita pakai 90 akan berubah, cos akan berubah menjadi apa? Sin. Sin berapa? Alfanya sin 30. Sudah selesai apa belum? Belum. Tentukan positif atau negatifnya dulu. Oke. Cos pada kuadran 2. Oh, jelas negatif karena yang positif hanya sin. Berarti sinnya nanti negatif. Negatif berapa? Sin 30 bisa dilihat di tabel, berarti setengah. Hasilnya min setengah. Kita sekarang ke 180. Ingat, kalau 180 berarti tidak ada yang berubah, tetap sin, cos, dan tan. Yang membedakan apa nanti? Cuma negatifnya saja ya, kayak tadi. Selain sin berarti nanti akan negatif. Oke, kita sekarang ke cos 120. Berarti sama dengan 180 kurangi berapa? Kurangi 60. Oke. Karena pakai 180 berarti cos tetap nilainya cos. Cos berapa alfanya? Cos 60. Belum selesai. Kita tentukan positif atau negatifnya dulu. Ya. Ini pada kuadran berapa? 2. Ya. Kuadran 2. Cos kuadran 2 berarti negatif. Oke, ditulis di min cos. Di min berapa? Cos 60. Kita lihat tabel setengah. Jadi hasilnya min setengah. Pada kuadran 3, di mana sudutnya di antara 180 sampai 270. Yang bernilai positif hanya tanya saja. Oke, bisa pakai patokan 180, bisa pakai patokan 270. Ingat, kalau 180 tetap, 270 akan berubah. Kita ke contoh saja, tan 210. Ibu mau pakai patokan 180 ya. Oke, 210 itu pada kuadran mana? Pada kuadran ke-3. Tulis dulu. 210 sama dengan 180 tambah berapa? Tambah 30. Oke, karena pakai 180 berarti tan tetap nilai tan. Tan apa? Berarti tan 30. Sudah selesai apa belum? Belum. Tentukan dulu plus minusnya. Tan pada kuadran 3 jelas nilainya positif. Berarti tidak usah buka tanda negatif. Berarti tan 30 berarti berapa? 1/3 akar 3. Oke. Sekarang kita ke 270. Oke, dimana 210 berada pada kuadran 3 juga. 210 sama dengan 270 kurangi berapa? Kurang 60. Oke. Berarti karena pakai patokan ini, berarti tan berubah menjadi apa? Cot alfa, berarti cot 60. Ingat belum selesai plus minusnya dulu. Tan pada kuadran 3 jelas positif. Berarti cot 60 hasilnya 1/3 akar 3. Kuadran 4, dimana sudutnya di antara 210 sampai 360. Yang positif cosnya. Oke, pakai patokan ini atau ini ya. Berarti kalau pakai ini berarti berubah, 360 berarti tetap. Nah, sekarang kita ke contoh. Sin 300. 300 berarti pada kuadran ke-4. Oke, 300 sama dengan 270 tambah 30. Berarti karena pakai 270, nilai sin akan berubah. Sin jadi apa? Cos berapa? Alfanya cos 30. Sudah selesai apa belum? Belum. Lihat, sin pada kuadran 4. Lihat. Berarti kalau di sini sin akan nilai negatif, kasih negatif. Min cos 30 berarti min setengah akar 3. Kita sekarang ke patokan 360. 300 berarti pada kuadran ke-4 juga. Terus 300 sama dengan 360 kurangi 60. Pakai patokan 360 berarti nilai sin akan tetap sin. Sin berapa? Sin 60. Kita lihat sin pada kuadran 4, sin pada kuadran 4 berarti nilainya akan negatif. Di min sin 60 berarti min setengah akar 3. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya. Kalian mau pakai yang mana? Kalau pakai yang berubah berarti jangan lupa diubah sin jadi cos, cos jadi sin dan seterusnya. Kalau pakai 180 dengan 360 berarti tetap, berarti tidak ada yang mempengaruhi. Oke. Negatif sudutnya. Kalau nilai negatif berarti itu berada pada kuadran ke-4. Kalau kuadran 4 berarti yang positif hanya cosnya. Oke ya. Kita lihat sin min 30. Berarti ini pada kuadran ke-4. Berarti nilai sin akan berubah jadi negatif. Berarti min sin 30. Oke. Berarti berapa nilai min? 90 setengah. Oke, sekarang kita ke cos min 45. Oke, ini juga pada kuadran 4. Cos pada kuadran 4 nilai positif, berarti jadinya nanti cos
4, 5 atau positif cos 4, 5. Tidak negatif karena cos pada kuadran 4 bernilai positif. Cos 4, 5 berarti setengah akar 2. 60. Kalau lebihnya kita bisa pakai ini ya patokannya. Oke, dimana alfa sudutnya K berapa kali putaran. Oke, sin jadi sin juga, dan seterusnya. Kita ke contoh cos 390 berarti 390 berarti 360 alias 1 kali putaran ditambah berapa biar jadi 390 berarti tambah 30. Oke, berarti harus melewati 1 kali putaran terus nambah sedikit jadi 30. Bisa kita tuliskan cos titik tambah 1 kali putaran ya tadi ya. Oke, nambahnya berapa? 30. Oke, berarti ini hasil sama dengan cos alfa alias cos 30. Jadi berapa cos 30? Setengah akar 3. Kalau kalian bingung, kalian tinggal menghitung hasil penambahannya saja ya. Atau 390 berarti 360 lebih 30 berarti 30 nya saja yang dipakai. Kita lihat. Contoh lagi cos 420 berarti sama dengan 360 tambah 60 berarti yang dipakai 60 nya saja, seperti itu. Oke, sekarang kita ke identitas trigonometri. Sebelum kita ke identitas trigonometri, perlu kalian hafalkan ya, dimana sin kebalikan dari cosec, cos kebalikan dari sec, dan seterusnya. Ada tambah lagi, dimana sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya 1 tambah tan kuadrat sec kuadrat, 1 tambah cot kuadrat cosec kuadrat. Oke. Nah, kita ke identitas trigonometri, di mana ruas kiri untuk membuktikan ruas kanan, mencari ruas kanan untuk membuktikan ruas kiri. Oke, sebenarnya terserah, tapi usahakan yang lebih kompleks untuk menemukan yang lebih sederhana. Oke, Ibu ingin membuktikan ruas kiri agar ketemu ruas kanannya. Kita sekarang mencari yang ruas kiri dulu ya, agar ketemu ruas kanan atau membuktikan yang ruas kanan. Oke, kita sekarang ke penyelesaiannya. Ya, kita jawab ya. Oke, dimana sin cos per tan. Oke, kita ketahui dimana sin per cos sama dengan tan. Atau bisa kita ubah ya, ini ya. Oke, dimana sin per tan nanti nilainya cos. Atau bisa juga dari sin sama dengan cos kali tan, tergantung mana yang dipakai. Oke, sekarang Ibu dengar dulu dimana ada sin per tan ya, sin alfa per tan alfa ini ya, berarti sin per tan jadinya apa? Cos alfa. Oke, sin per tan jadi cos, sin per tan jadi cos, masih ada dikali cos alfa. Cos alfa kali cos alfa berarti cos kuadrat alfa. Karena yang kanan lebih kompleks, kita akan cari yang kanan untuk membuktikan yang kiri. Sekarang kita tulis dulu yang kanan ya. Sec kuadrat alfa per. Oke, kita lihat. Bisa kita pecah. Sec kuadrat alfa menyebutnya sama, kurangi 1. Ya, udah. Lihat, karena sama berarti bisa kita coret hasilnya 1. Oke, 1 per sec kuadrat. Apa berarti? Kebalikan dari sec kuadrat berarti cos kuadrat. Kita lihat, kebalikan dari sec cos, kebalikan dari cos sec ya. Jadi kita kalau punya sec kayak gini berarti kebalikannya juga cos. Tapi kalau ada kuadrat juga tinggal dikasih kuadrat. Oke, 1 min cos kuadrat. Kita lihat. 1 min cos kuadrat. Kita lihat. Ini tambah ini sama dengan 1, berarti 1 kurangi cos nanti akan didapatkan sin. Berarti hasilnya berapa? Sin kuadrat alfa. Berarti ketemu ini untuk membuktikan ini. Ini untuk membuktikan ini. Ketemu ya.